Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya kita bisa masak-masak. Dan kali ini kita akan bikin lagi olahan dari ati ampela ayam yang pastinya enak banget untuk kita santap saat sahur ataupun berbuka. Tapi sebelum itu boleh ya minta tolong di like, comment, share, and subscribe supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Kita mulai dengan merebus air sebanyak 800 ml. Tidak perlu tunggu sampai mendidih, cukup ketika dia muncul gelembung-gelembung air, bisa kita masukkan 500 gram ati ampela ayam. Ini memang masih beku karena baru aku keluarkan dari freezer ya. Tidak apa-apa karena nanti juga akan tetap terpisah sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita masukkan 3 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang sudah dimemarkan. Lalu 1 ruas jahe yang juga sudah dimemarkan. Nah, ini akan kita tutup pancinya dan kita rebus hingga ati ampela ayam matang. Ketika sudah matang, ini bisa kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan tiriskan ati ampela ayamnya untuk mengurangi kadar air. Karena nanti akan kita goreng, jadi supaya tidak meletup-letup atau meledak ya. Untuk air rebusan ati ampela ayam ini tidak akan kita gunakan, jadi bisa kita buang. Nah, setelah ati ampela ayamnya dingin, ini bisa kita potong-potong ya teman-teman. Karena kalau masih panas, kemudian kita potong-potong akan rawan hancur. Tidak perlu potong terlalu kecil karena nanti kita akan goreng dan supaya tidak hancur lagi ketika kita masak bersama bumbu cabai hijaunya. Untuk resep ini, teman-teman bisa juga ganti ati ampela ayam ini dengan daging ayam ya. Nah, setelah selesai semua kita potong-potong, maka ini siap untuk kita goreng. Panaskan secukupnya minyak, kemudian kita taburi dengan tepung terigu sedikit saja. Ini adalah tips supaya ketika kita menggoreng ati ampela tidak menjadi meledak-ledak. Lalu kita goreng saja ati ampela ayam yang sudah kita potong-potong tadi, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, dia tidak meledak-ledak. Jadi gunakan tepung terigu sedikit saja. Kita goreng ati ampela ini dengan api besar supaya bagian luarnya menjadi kering ya teman-teman, tapi di dalamnya masih moist. Jadi nanti ketika dimasak dengan sambal hijau pun dia tidak akan rawan hancur. Nah, jika sudah, ini bisa kita angkat dan tiriskan sembari kita akan bikin bumbu-bumbu untuk memasak ati ampela ayam ini. Di sini aku siapkan 2 buah cabai hijau besar, kemudian akan aku iris serong ya, dan irisnya besar-besar aja. Kemudian 3 buah cabai hijau keriting. Aku gunakan 1 buah tomat merah dan aku potong bagian bawahnya. Kemudian ini aku akan potong cukup besar ya. Aku potong jadi 6 bagian aja. Kemudian aku juga tambahkan 2 buah cabai merah keriting karena memang masih ada stok, tinggal 2 buah ini aja, jadi aku akan tambahkan. Setelah itu 4 siung bawang putih akan kita haluskan bersama dengan 7 siung bawang merah. Kemudian 1 cm kunyit, 5 buah cabai merah keriting. Ini akan kita potek dulu ya supaya mempermudah nanti ketika kita ngeblender. Lalu 5 buah cabai rawit merah, kalau kalian suka pedas bisa ditambah lagi. Kemudian 7 buah cabai rawit hijau, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, 1,5 sendok teh ketumbar, dan juga minyak secukupnya aja. Kemudian ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus.
Jika sudah, ini akan kita tumis dengan sedikit minyak aja karena tadi kita sudah memasukkan minyak saat ngeblender ya. Bumbu ini akan kita tumis sampai nanti aromanya keluar dan juga cukup tanak. Setelah itu, ini kita masukkan 3 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang sudah di slice ataupun dimemarkan, 2 cm jahe, boleh di slice atau dimemarkan juga, kemudian akan kita tumis bersama bumbunya. Lalu akan kita seasoning dengan 1,5 sendok teh merica agar merica ini tuh aromanya juga keluar ya. Jadi akan kita tumis di saat-saat awal. Jika sudah mulai tanak seperti ini kita bisa masukkan ati ampela ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk balik hingga semua tercampur rata dan ati ampela ayam terlumuri oleh bumbu-bumbu. Jika di sini teman-teman lihat di wajan aku ada yang menempel seperti itu bumbunya di bagian dasar wajan, nggak apa-apa karena kita akan tambahkan dengan air 50 ml aja. Ini fungsinya hanya untuk membuat bumbu-bumbu yang ada di dasar wajan itu jadi terangkat dan tidak tunggu sampai gosong ya teman-teman. Ini akan kita masak lagi, kemudian sambil kita seasoning dengan 1,5 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir, dan juga 1 sendok makan kecap manis. Kalau lebih suka manis, kalian bisa tambahkan ya. Lalu akan kita aduk rata kembali, kita tumis kembali sampai nanti kadar airnya itu menyusut berkurang dan tinggal keluar minyaknya aja ya. Jadi nanti ini tuh bisa lebih awet teman-teman. Nah ini aku tambahkan air lagi sisa dari 50 ml tadi ya, karena di sini masih ada bumbu yang menempel di dasar wajan. Nah teman-teman di sini bisa koreksi rasa, apa yang kurang itu bisa ditambahkan. Tetapi karena kalau kita puasa, insya Allah ini bumbunya sudah cukup ya teman-teman, sudah pas gitu. Lalu ini akan kita masukkan 5 buah cabai rawit hijau dan juga potongan cabai merah dan cabai hijau yang sudah kita potong di awal tadi ya. Kita masukkan di bagian akhir seperti ini supaya mereka warnanya nanti tetap cantik dan tidak terlalu layu. Yang terakhir kita masukkan potongan buah tomat. Ini juga supaya tidak layu dan nanti masih ada kesegaran yang bisa kita rasakan dari tomatnya. Jadi cukup kita masukkan di akhir dan kita masak sebentar saja. Setelah itu bisa kita hidangkan. Ini akan sangat enak banget untuk kita makan saat sahur ataupun berbuka. Dan sudah siap teman-teman. Semoga bisa teman-teman praktekkan ya, dan insya Allah pasti bisa karena ini bahan-bahan yang mudah dan prosesnya juga sangat mudah. Semoga teman-teman suka, dan sebelumnya terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis dan mengikuti channel aku dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.